Ya, Bapak Ibu. Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya share screen dulu ya. Ya, baik. Jadi, untuk pagi ini, pembahasan kita di mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular terkait diabetes mellitus. Jadi, kalau sebenarnya, kalau diabetes itu untuk Bapak Ibu sendiri pastinya juga sudah di luar kepala, nggih. Tapi kita review aja, kita review dulu terkait diabetes mellitus. Oke, jadi diskusi kita nanti terkait DM-nya, patologinya, gejala, faktor resiko, pencegahan, dan penanggulangan DM-nya. Untuk yang pertama, kalau diabetes itu pastinya kadar gula darahnya tinggi. Kalau menurut WHO, diabetes itu adalah penyakit kronis metabolik. Jadi, kalau penyakit kronik metabolik itu adalah penyakit yang jalan atau penyakitnya itu akan berlangsung lama. Dari proses dia menjadi sakit, menjadi sembuh, ataupun eh, proses penyakit menjadi lebih memburuk atau menyebabkan kematian. Dan itu prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Makanya itu disebut penyakit kronik. Nah, ini kalau menurut istilah DM itu merupakan penyakit kronik terjadi ketika pankreas itu tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Jadi fungsi dari pankreas untuk menghasilkan insulin itu terganggu sehingga untuk produksi insulinnya dia juga akan kecil ataupun bisa juga dia sudah tidak bisa memproduksi insulin lagi. Atau ketika tubuh itu tidak dapat secara efektif menggunakan insulinnya yang dihasilkan. Jadi bisa dari pankreasnya yang sudah tidak bisa menghasilkan cukup insulin atau juga bisa tubuhnya itu tidak bisa penggunaan insulinnya secara efektif. Nah, kalau insulin sendiri, kita review lagi. Insulin sendiri itu adalah hormon yang mengatur gula dalam darah. Jadi, fungsi dari insulin seharusnya dia mengatur kadar gula darah. Tetapi kalau memang insulinnya sudah tidak bisa diproduksi di dalam pankreas sendiri, maka kadar gula darah dalam tubuh itu akan naik, jadi tidak akan terkontrol. Kemudian eh, terjadi suatu ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, itu akibatnya adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Terus kemudian apabila hal tersebut itu dibiarkan berlarut-larut, itu akan menyebabkan suatu kerusakan yang serius pada sistem tubuh, terutama di saraf dan di pembuluh darah. Makanya kalau orang diabetes itu mempunyai faktor resiko untuk terjadi suatu stroke maupun eh, penyakit jantung koroner karena itu akan merusak pembuluh darah dan sarafnya. Nah, berjalannya seperti ini ketika seseorang itu makannya yang tidak bernutrisi atau makannya yang sembarangan, maka itu akan menyebabkan lemak jenuh di tubuh itu akan meningkat. wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk Ayah, patofisiologinya, ayah. jadi untuk patofisiologi DM-nya yang pertama itu dari hiperglikemia kronis, yaitu adalah DM yang ditandai dengan kadar gula darahnya tinggi secara persisten. Jadi
Ketika terjadi gangguan pada produksi insulin oleh pankreas, karena resistensi insulin itu di tingkat sel. Jadi fungsi insulin untuk membantu sel tubuh menyerap glukosa dari darah itu digunakan sebagai energi. Kalau dia sudah terkena DM, maka proses itu sudah terganggu. Jadi penyerapan insulin dalam tubuhnya juga terganggu. Kemudian yang kedua yaitu resistensi insulin. Jadi kalau di kasus DM, kalau di tipe 2 itu sel-sel tubuh seperti otot, lemak, dan hati untuk responnya itu menjadi kurang terhadap insulin. Maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan tetap berada dalam aliran darah hingga menyebabkan kadar darahnya itu tinggi. Seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya ini kerusakan sel beta pankreas. Jadi pada DM tipe 1 ada autoimunitas kemudian menyebabkan suatu sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel beta di pankreasnya. Yang sebenarnya sel beta itu bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Maka kalau itu semua terganggu atau tidak berjalan sesuai seharusnya, maka itu akan menyebabkan penurunan atau tidak adanya produksi insulin. Kemudian kalau ada kerusakan jaringan. Jadi hiperglikemia kronis itu yang menyebabkan glikosilasi protein dan lipid dalam jaringan tubuh. Nah, akibatnya itu adanya perubahan struktur dan fungsi jaringan, kemudian itu akan merusak pembuluh darah, mikrovaskular dan makrovaskular. Bisa di saraf, di ginjal, retina maupun organ lainnya. Berikut tadi yang saya jelaskan terkait patofisiologi DM. Nah, kalau tipe-tipe DM ini yang sudah biasa atau secara umum itu ada tiga sebenarnya penyebutannya. Kalau dari Bapak Ibu di tempat kerja itu yang kerja di puskesmas atau rumah sakit mungkin bisa diceritakan kalau sempat menangani pasien DM atau yang lainnya, monggo. Tipe berapa saja, monggo. Mbak Nadira, monggo Bapak Ibu yang mau sharing terkait pengalaman menangani pasien DM tipe 1, tipe 2 atau gestasional. Karena kalau menurut pengalaman itu akan lebih jelas gambarannya. Kalau nggak ada yang sharing, saya lanjutkan, Ge. Mbak, Gimana Bu Carolina? Mau sharing terkait DM? eh, ya pagi Bu, terima kasih Ye, ye, untuk silakan. kesempatannya. Ya, ya, kebetulan saya di Puskesmas Bu. Oh, nggih. Pasti banyak kasus seperti ini. Monggo, Ya, silakan. iya benar, benar Bu. Ya terima kasih untuk saat sekarang ini sudah ada yang namanya program ILP Bu, itu Posyandu, yang dimana semua petugas kesehatan dalam tim itu semuanya turun, dan untuk jika ditemukan kasus DM ini kan akan diikuti terus Ibu. Jadi kita mengetahui secara persis bahwa si pasien atau kebanyakan lansia ini sudah mengidap DM, maka akan terus dipantau setiap bulan. Tanggal posyandunya itu wajib dilakukan pemeriksaan gula darah Bu. Jadi sekarang Hmm, sudah dilengkapi dengan stik pemeriksaan gula darah. Jika memang ada riwayat, maka wajib diperiksa. Meskipun misalnya beliau dari lokal apa berdomisili di tempat lain, jika akan berkunjung di posyandu tersebut, maka ditanyakan setiap 15 tahun ke atas itu ditanyakan riwayatnya. Apakah sebelumnya mengidap DM, tipe berapapun tetap dilakukan pengambilan pemeriksaan gula darahnya. Lalu juga dibekali dengan pengobatan itu wajib.
setelah diberikan pengobatan secara personal atau apa memberikan penjelasan kepada pasien yang mengidap diabetes tadi itu tentang pola makannya, gaya hidupnya, lalu dengan saran-saran lain yang untuk pencegahan peningkatan gula darahnya. Untuk sementara itu, Bu. Oke. Tadi nama programnya apa, Bu Carolina? ILP, Bu. ILP. Kepanjangannya? Ya, Kepanjangannya apa, gitu, Bu? Tadi ILP. posyandu, Bu. Oh, Posyandu. Oke. Jadi Jadi semua ya, kita, jadi semua tugas puskesmas semua dalam satu tim itu berisi semua tenaga nakesnya. oh, oke, baik. Jadi kalau di situ semua tipe DM nanti akan diobati sampai sembuh, ya? Benar, Bu. Riwayatnya akan diikuti terus. Oke. Jadi Terima kasih. Ya. apakah ada yang sudah tipe 2 itu bisa ada yang sembuh, ya, Bu? Kalau iya, Bu, ada, Bu. Kalau tipe 2 itu misalnya sudah dengan eh, gejala lanjutan sampai terjadi luka atau bahkan tidak sempat berkunjung itu nanti akan mendapat kunjungan rumah. Oke. Ya, akan Kalau melakukan perawatan juga di rumah Oke, sambil konsultasi dengan dokter. Ya, Bu Carolina ini di daerah mana, nggih? di NTT, Bu, di Oh, ND Flores. oh, di ND. Kalau Ya, DM Bu. gestasionalnya di situ banyak atau enggak, Bu? Bagaimana, Bu? Kalau tipe 1 dan 2 kan sudah sering kita jumpai. Kalau DM gestasional yang terjadi saat kehamilan. Iya, Bu, ada, Bu. Ada juga itu nanti dengan dokter, dengan bidannya. Hanya eh, baru sejak kemarin, sebulan lalu ada kami temukan itu. Tapi ternyata setelah eh, pengobatan itu, setelah masa nifasnya selesai, sudah membaik kembali. Untuk kasusnya sendiri lumayan banyak atau memang cuma ada 1 2 kasus saja yang gestasional ini? Satu dua saja, Bu. Tidak Oh, tidak ini. satu Iya, dua iya. nggih. Ya, Iya, karena Bu. memang Tidak kalau banyak, yang Bu. tipe gestasional ini mungkin terjadinya ketika ada perubahan hormon. Iya, iya. Ya, Pas ham. Ya, benar. ya. Jadi ketika perubahan hormon dan juga kadang ketika hamil pola Iya, makannya berubah, pola hidupnya berubah, iya, makanya benar. ada 1 2 yang mengalami DM gestasional. Jadi ketika dia sudah Benar. melahirkan, sudah selesai masa nifas, maka kadar gula Iya, darahnya biasanya sudah stabil lagi. benar. Iya, benar. Setelah Oke, nifas itu sudah. oke. Baik, terima kasih Bu Carolina. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Oke, jadi kita review lagi kalau tipe DM itu yang biasanya itu ada tipe 1, tipe 2 gestasional. Kadang ada juga yang tipe lainnya. Nah, kalau tipe 1 itu biasanya disebabkan dengan tidak adanya produksi insulin di tubuh. Itu tidak ada sama sekali. Nah, kalau di DM tipe 2 itu penyebabnya adalah ketika tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Jadi ketika di TM tipe 1 itu memang tubuh benar-benar tidak bisa menghasilkan insulin, jadi harus diberikan suntik insulin atau insulin eksternal. Tapi kalau di TM tipe 2 ini tubuh itu sebenarnya masih bisa memproduksi insulin, tapi untuk cara kerja dari tubuh yang menghasilkan itu produksinya memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau DM gestasional itu adalah diabetes itu kadar gula tingginya ketika seseorang atau wanita itu sedang mengalami kehamilan. Jadi terjadinya itu ketika kehamilan dan biasanya selesai ketika sudah melahirkan maupun setelah nifas. Keadaannya akan kadar gulanya eh, akan menurun kembali. Nah, kalau yang tipe lain, ini biasanya karena ada pengobatan, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Itu kalau ada yang tipe lain. Kalau untuk tipe diabetes, sudah seperti ini. Kita lanjut. Nah, kalau menurut WHO sendiri,
diabetes mellitus itu diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang jenis pertama yaitu tipe satu, biasanya terjadi eh, tipe satu itu biasanya terjadi di usia muda, kemudian penyebabnya itu adalah respon autoimun. Jadi ketika di tubuh itu ada autoimun, kemudian itu menyerang sel-sel beta, yang sel-sel beta itu yang seharusnya dia itu penghasil insulin di pankreas. Tapi kenyataannya kalau ada autoimun, sel-sel beta ini eh, malah menyerang penghasil insulinnya. Nah, kalau ada orang dengan tipe diabetes tipe satu, itu beliau atau seseorang ini sudah memerlukan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol kadar gula darahnya. Karena di tubuh itu sudah tidak bisa memproduksi sama sekali insulinnya. Kemudian di diabetes tipe 2, ini ada diabetes yang paling umum. Nah, biasanya terjadi di orang dewasa. Jadi ketika tubuhnya itu produksi insulinnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan atau di tubuh tidak mampu penggunaan insulin dengan efektif atau sudah adanya resistensi insulin karena produk insulinnya yang tidak mencukupi. Jadi faktor resiko dari tipe 2 ini itu biasanya adanya obesitas. Jadi sudah obesitas, kemudian sudah obesitas, biasanya juga kurang aktivitas fisik. Jadi ketika seseorang itu kurang aktivitas fisik, maka itu juga akan menjadi faktor risiko obesitas. Jadi sebenarnya ini sangat keterkaitan, ada keterkaitan. Dan pola makannya yang tidak sehat. Ini tiga faktor risiko utama ini adalah eh, mereka itu saling berhubungan. Jadi ketika ada pola makannya yang tidak sehat, kemudian adanya kurang aktivitas fisik, maka itu akan menyebabkan obesitas. Dan ketika obesitas, maka kadar gula darah dalam tubuh itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu ada diabetes gestasional. Nah, diabetes itu sama yang saya jelaskan yang tadi, terjadinya selama kehamilan. Nah, itu dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan bayi. Jadi setelah melahirkan itu biasanya memang kadar gulanya kembali normal. Nah, tapi ketika orang itu atau seseorang ketika hamil dia terkena diabetes gestasional, maka ibu dan bayi tersebut itu memiliki resiko tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Jadi eh, memang dia kenanya cuma pas ketika hamil, tapi ketika dia sudah memiliki riwayat, jadi dia akan memiliki faktor resiko lebih tinggi dari orang normal. Itu berlaku untuk ibu dan bayi. Nah, kalau gejala dari DM itu biasanya ada gejala utama dan tambahan. Jadi kalau gejala utama itu pasti gejala utamanya itu biasanya sering kencing atau poliuri. Itu yang biasa sering kita jumpai ketika ada seseorang yang mempunyai riwayat diabetes mellitus, pasti gejala ini akan sangat terlihat. Kemudian dia juga akan merasa cepat lapar atau polifagia, kemudian sering haus, polidipsi. Jadi ketika seseorang ini sudah DM, gejala utama dari tiga ini pasti akan dijumpai di orang tersebut. Nah, biasanya setelah selain tiga tersebut, itu ada tambahan gejala lain. Contohnya, adanya penurunan berat badan sangat cepat, itu tanpa penyebab yang jelas. Jadi ketika dalam 1 bulan atau itu bisa menurun sampai 10 kilo, padahal dia itu tidak melakukan proses penurunan berat badan, tetapi berat badannya tiba-tiba menurun drastis nih. Nah, itu merupakan salah satu gejala tambahan yang patut diwaspadai. Kemudian selain itu, ternyata kesemutan. Kesemutan biasanya kita itu menyebutnya kesemutan itu, wah pasti kita kurang darah nih, kita kesemutan. Nah,
sebenarnya kesemutan itu patut diwaspadai ketika itu sering terjadi. Jadi itu merupakan salah satu contoh atau salah satu gejala tambahan dari diabetes mellitus. Nah, kalau di wanita itu biasanya ada rasa gatal di daerah kemaluannya. Biasa juga ada keputihan untuk wanita. Nah, selanjutnya ada luka yang sulit sembuh. Jadi ini bisa diwaspadai ketika ada luka tapi kok lukanya ini nggak sembuh-sembuh padahal sudah diobati, sudah ditangani secara efektif, secara baik. Nah, itu biasanya ketika sudah ada gejala utama dan gejala-gejala tambahan itu sebaiknya dites kadar gulanya. Nah, ini ada lagi gejala tambahannya seperti ada bisul yang hilang timbul, kemudian penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk. Nah, kalau pria itu gejala tambahannya adanya hipotensi. Jadi ketika gejala utama sudah dirasakan, kemudian ada gejala tambahan, maka sebaiknya harus segera diwaspadai. Jadi cara kita untuk mewaspadai itu bisa dengan cara kita melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Nah, kalau pengecekan gula darah kan bisa dilakukan dimanapun. Karena sekarang sudah banyak atau Bapak Ibu sendiri juga biasanya mempunyai alatnya sendiri bisa dicek sendiri. Itu adalah merupakan salah satu pencegahan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau ada gejala diabetes mellitus tipe 1 pada anak, jadi bukan hanya orang dewasa yang beresiko untuk terjadi penyakit diabetes, jadi pada anak pun sebenarnya juga beresiko. Bahkan ada sekarang banyak kasusnya. Nah, kalau pada anak, gejala diabetes tipe 1-nya itu biasanya di mentalitas atau di psikologi di psikis anak itu biasanya dia menjadi lebih mudah marah dan kemudian ada penurunan di sekolah atau penurunan prestasinya. Kemudian ada anak yang biasanya kalau orang dewasa kan sering kencing. Nah, kalau pada anak dia yang sebenarnya sudah tidak mengompol lagi, tetapi ternyata ketika dia mengalami DM, dia mengompol. Adanya juga rasa gatal di tempat kemaluan, kemudian penurunan berat badan, mudah haus, sering lapar. Sebenarnya untuk gejala utamanya ini hampir sama seperti orang dewasa. Jadi adanya polifagia, adanya polifiksi, dan juga poliuri. Nah, kalau anak itu biasanya juga ada tambahan gejalanya itu adalah infeksi kulit berulang. Jadi ketika adanya infeksi kulit sembuh, terus ada lagi, sembuh lagi, ada lagi. Nah, itu namanya infeksi kulit berulang. Nah, lanjut. Nah, kalau gejala di tipe 1 itu biasanya ketika kehilangan berat badan secara drastis. Nah, itu biasanya gejala ini itu bisa muncul dengan cepat dalam beberapa minggu atau bulan. Nah, sering sekali. Kemudian ada juga ketoasidasis diabetik atau DKA biasanya singkatannya. Nah, itu ditandai dengan nafas seseorang yang terkena diabetes itu berbau buah. Kemudian ada juga mual, muntah, nyeri perut dan eh, psikisnya atau adanya kebingungan di dalam diri si seseorang tersebut. DKA sendiri merupakan suatu keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan sesegera mungkin karena bisa berakibat fatal jika tidak ditangani. Nah, kalau gejalanya di tipe 2, ini ada infeksi berulang. Jadi kita, ketika seseorang itu yang terkena diabetes itu sering mengalami infeksi kulit, maka infeksinya itu akan berulang terus. Ada juga infeksi saluran kemih, kemudian ada luka yang sudah sembuh bisa menjadi tanda diabetes tipe 2. Ini salah satu tandanya. Nah, gejala yang kedua ini ada kesemutan atau mati rasa di kaki dan tangan.
Nah, itu dapat disebabkan oleh karena tadi kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang. Kalau gejala dari gestasional, ini biasanya lebih ringan atau biasa juga tidak ada. Jadi, seseorang yang hamil ketika gula darahnya tinggi, itu biasanya dia tidak merasakan gejala. Jadi, perlunya dites gula darah secara rutin selama kehamilan itu memang penting untuk mendeteksi adanya DM gestasional ini. Jadi, ketika memang ibu hamil itu memang memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih banyak dari orang yang tidak hamil. Tapi selain ada yang tidak ada dan ada juga yang gejalanya itu sama dengan DM tipe 2. Jadi sering urinari atau buang air kecil, kelelahan, rasa haus yang berlebihan. Itu dari gejala-gejala DM gestasional. Nah, kalau untuk faktor resiko, jadi faktor resiko DM itu biasanya di usia lebih dari 45 tahun. Tapi untuk sekarang sudah banyak sekali orang-orang di usia lebih muda yang terkena. Kemudian juga riwayat keluarga. Ketika seseorang itu dari keluarga yang mempunyai riwayat diabetes mellitus, maka dia akan mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi dibanding orang yang keluarganya tidak ada riwayat diabetes mellitus. Jadi dari genetik keluarga itu juga berpengaruh. Kemudian dari pola makan. Jadi ketika seseorang itu mempunyai pola makan yang tidak sehat, contohnya dia makanannya banyak mengandung karbohidratnya, suka yang manis, nah itu akan menjadi salah satu faktor resikonya. Kekurangan aktivitas fisik, jarang olahraga. Nah ini ternyata memang di semua penyakit tidak menular itu hampir sama untuk faktor resikonya yaitu terkait kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat. Nah, itu ketika dua itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi obesitas. Nah, ketika obesitas itu juga bisa menjadi faktor resiko hipertensi. Hipertensi bisa menjadi faktor resiko kolesterol tinggi. Nah, ketika itu semua sudah ada, dia obesitas, kemudian hipertensi juga, pasti kolesterolnya tinggi. Dan ketika itu semua dialami seseorang, maka dia sudah mempunyai faktor resiko untuk menjadi diabetes mellitus. Jadi ketika faktor risiko itu sebenarnya berhubungan Bapak Ibu. Jadi ketika dari pola makannya yang tidak terkontrol, kemudian tidak adanya aktivitas fisik atau tidak olahraga, maka itu akan menunjang terjadinya obesitas. Dan obesitas itu juga akan menjadi tahu ketika seseorang yang obesitas itu akan sering terjadi eh, adanya hipertensi. Dan ketika hipertensi, dia juga pastinya kolesterolnya juga akan tinggi. Jadi ketika itu semua terjadi, maka seseorang tersebut akan lebih beresiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut seperti ini, jadi ketika kita mempunyai seseorang, kita mempunyai orang tua, saudara yang menderita diabetes, nah itu menjadi faktor resiko. Kemudian kalau usia, itu biasanya kalau untuk anak-anak, remaja, dewasa muda itu di diabetes tipe 1. Kalau untuk usia lanjut lebih dari 45 tahun itu di diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kalau berat badan ini lebih dari 120% berat badan idaman atau kalau di IMT itu lebih dari 27 kilometer per ini, maka dia akan beresiko terjadinya diabetes. Kalau tekanan darah tinggi itu yang lebih dari 140/90. Ini adalah warning-warning yang harus kita sadari, kemudian kita hindari. Nah, kemudian adanya kurangnya aktivitas fisik dari
Biasanya kalau olahraga itu disarankan 3 kali seminggu. Nah, selain olahraga, biasanya bisa juga eh, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang di rumah, atau kalau ibu-ibu itu biasanya sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak. Nah, ketika yang terakhir itu adalah pernah menderita diabetes gestasional atau melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 9 kilo. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Kemudian ada juga dislipidemia atau HDL-nya lebih dari 35 atau trigliserida lebih dari 250. Ini bisa diketahui ketika adanya tes lab. Kemudian ini juga pernah GT atau toleransi glukosanya terganggu, atau GT-PT, glukosa darah puasa terganggu juga. Nah, bisa juga berasal dari etnis tertentu seperti Amerika Afrika, Hispanik atau Latin, Indian Amerika, atau penduduk asli Alaska. Ini tertulis di buku Bapak Ibu. Jadi ketika ada etnis tertentu yang berasal dari yang saya sebutkan tadi, itu beresiko lebih besar dari etnis yang lainnya. Kemudian mempunyai kelainan hormon atau sindrom ovarium polikistin atau PCOS. Dan berasal dari etnis tertentu itu tadi. Nah, biasanya ini yang sering jenengan atau Bapak Ibu gunakan ketika ada screening atau diagnosis pre-diabetes atau diabetes. Nah, jadi ini ada uh, gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah PTGO. Kalau normalnya gula darah sewaktu itu kurang dari 140. Kemudian kalau lebih dari itu sampai dengan 199 itu sudah pre-diabetes. Kemudian dinyatakan diabetes itu ketika lebih dari 200. Kalau gula darah puasa, jadi ketika seseorang belum eh, makan atau belum mengkonsumsi apapun, itu normalnya kurang dari 100. Kemudian untuk pre-diabetesnya 100 sampai dengan 125. Kemudian dia dinyatakan diabetes ketika dia belum makan apapun, tapi dia gula darahnya lebih dari 125. Nah, untuk pencegahan yang bisa dilakukan, jadi pencegahannya itu yang pertama bisa pengontrolan pola makan. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dengan glikemiknya rendah, itu bisa berupa kita konsumsinya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, atau protein tanpa lemak. Protein dari nabati itu lebih baik. Kemudian membatasi juga asupan gula tambahan atau makanan olahan. Ini bisa termasuk minuman manis atau makanan yang tinggi atau lemak jenuhnya. Itu bukannya tidak boleh, tapi cukup membatasi saja. Jadi boleh dikonsumsi, tapi dibatasi ketika sudah gula darahnya tinggi. Jadi juga mengontrol ukuran porsi dan menjaga asupan kalori yang seimbang untuk menghindari kelebihan berat badan. Nah, yang kedua ini aktivitas fisik rutin. Jadi memang aktivitas fisik rutin itu WHO sendiri itu merekomendasikan setidaknya adanya 150 menit aktivitas fisik atau aerobik intensitas sedang itu per minggu. Contohnya aktivitas fisik aerobik, aktivitas intensitas sedang itu contohnya seperti jalan cepat atau lari-lari kecil, kemudian bersepeda atau berenang. Yang kedua, aktivitas fisik membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol berat badan. Nah, ini bisa untuk pencegahan diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga itu pencegahannya dengan menjaga berat.
badan ideal. Menjaga berat badan dalam rentang sehat itu penting. Jadi terutama bagi individu dengan resiko tinggi seperti yang memiliki riwayat keluarga diabetes. Jadi ketika sudah memiliki riwayat diabetes, sebaiknya dia berhati-hati dalam semua hal, terutama dalam menjaga berat badan idealnya. Kemudian selanjutnya penurunan berat badan sebesar 5-10% pada individu yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan secara signifikan dalam penurunan risiko terkena diabetes tipe 2. Jadi sebaiknya ketika sudah obesitas itu dilakukan proses pengontrolan makanan tujuannya untuk penurunan berat badannya. Nah, selanjutnya ini menghindari rokok dan membatasi konsumsi alkohol. Nah, merokok itu juga meningkatkan resiko resistensi insulin. Jadi, ketika berhenti merokok itu dapat menjadi langkah yang penting dalam pencegahan DM. Alkohol juga seperti itu, jika dikonsumsi secara berlebih, itu akan mempengaruhi proses metabolisme glukosa. Disarankan juga untuk membatasi konsumsi alkohol sesuai pedoman kesehatan. Selain alkohol tidak baik bagi kesehatan, memang sebenarnya eh, juga dilarang nggih, penggunaannya. Nah, jadi ketika sudah ada pencegahan tadi, ini adalah penanggulangan. Jadi ketika sudah terkena DM, yang bisa dilakukan itu adalah pengaturan gula darah. Jadi gula darahnya itu akan dipantau secara rutin dengan menggunakan atau ketika sudah dipantau juga dilakukan pengobatan menggunakan obat anti diabetes. Kemudian juga ada yang sudah menggunakan terapi insulin. Pola makan yang dikelola itu juga harus baik, jangan yang tinggi gula atau tinggi lemak. Kemudian adanya pengaturan aktivitas fisik, mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Bisa juga menghindari kebiasaan beresiko dan melakukan manajemen stres. Jadi ketika stres itu adalah salah satu penyebab dari banyaknya penyakit tidak menular. Ternyata dari dalam pikiran kita, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rasakan, itu akan memengaruhi fisik kita. Jadi ketika pikiran kita sudah tidak terkontrol, sudah sangat stres, itu akan mengaruhi imunitas di tubuh kita sendiri. Jadi itu merupakan salah satu faktor risiko dari banyak penyakit tidak menular. Saya rasa sudah untuk presentasi saya apakah ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Masih belum ada, Bu. Oke, kalau begitu, jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu ada tugas, nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Mau dibagi sendiri atau dibagikan? Bu, suaranya mengecil. Ya, jadi untuk selanjutnya itu ada tugas, itu mau dibagi sendiri atau dibagikan ya Bapak Ibu. Nanti ada 3 kelompok.
Boleh Bu dibagikan saja mungkin. Dibagikan tidak apa-apa. Baik, tapi ini secara acak nih Bapak Ibu saya tidak tahu dan nanti saya bagikan secara acak nggak apa-apa. Iya Bu, acak Nggih, saja. Bu. Atau nanti biar dibagikan PJMK saja. Ini saya tuliskan temanya dulu, nggih. Iya Bu, boleh seperti itu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, nanti dibagi menjadi 4 kelompok saja. Temanya ada satu hipertensi, stroke, PJK, sama PWOK. Nanti untuk pembagian kelompoknya, anggota kelompok bisa dibagi oleh PJMK, nggih? Siap, Bu. Baik, Bu. Nggih, nanti presentasi di minggu depan. Ibu izin, Ya, ini bentuk PPT atau workbook? bentuk PPT saja, Bapak Ibu. Oke, baik, Bu. Oke. Diambil dari jurnal atau gimana, Bu? Ya, dari jurnal dan buku, Ibu. Oke, baik, Bu. Terima Oke, kasih. baik. Saya rasa pertemuan saya sudah. Nanti silakan dilanjut dengan Megawati Wasis. Soalnya beliau kemarin menanyakan kalau sudah selesai, mohon diberitahu seperti itu. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share, nggih. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Ibu. Mbak Clara, mohon nanti di screenshot dikirimkan saya, nggih, absennya buat Iya, absen. Bu. Kita Nggih, Pak. ini dulu, Bu. Apa? Capture dulu, Bu, ya. Oke, nggih, Oke. baik. Dua, tiga. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin live dulu, nggih.
Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.